Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Ya, satu hari lagi kita akan memasuki ya dengan bersandar kepada Tuhan ya, karena memang hidup ini misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun ada kalanya sepertinya Tuhan tidak buat apa-apa. Sepertinya kita kalah menghadapi persoalan pergumulan yang berat ini. Sepertinya ya Tuhan tidak di pihak kita. Sepertinya. Tetapi sebenarnya Allah selalu bersama dengan kita. Satu peristiwa yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika kerajaan Asyur menyerang mereka, ya kalau Israel sudah mereka kalahkan terlebih dahulu dan tiba giliran mengalahkan atau hendak menguasai Yehuda, ya kerajaan Yehuda oleh Raja Asyur hendak menguasainya. Pada saat itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia. Nah, kita melihat di sini bagaimana utusan daripada Raja Asyur hendak menekan, menindas ya bangsa Yehuda. Kita melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yesaya pasal 36. Nah, dikatakan begini ayat pertama, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi banyak tempat-tempat yang sudah dikuasai dan kini giliran mau menghancurkan Yerusalem ya, mau menyerang. Dan ayat kedua dikatakan Raja Asyur mengutus juru minum agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoah bin Asap, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Asyur, Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Ya, jadi juru minum ini mengancam ya, mau menekan mereka dengan berkata, kepercayaan apa yang kau pegang ini? Kenapa ya juru minum ini berkata seperti itu? Ya karena bagi dia adalah tidak ada Allah-Allah yang akan bisa mengalahkan mereka. Ya pasti akan takluk. Nah sekarang Raja Hizkia kenapa tidak menyerah? Ya memangnya siapa yang mereka percaya? Siapa Tuhan mereka? Ya itu seperti itu. Nah, ayat 5 dikatakan, kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Jadi Raja Asyur berkata melalui juru bicara ini, ya dikatakan, kamu mau berharap kepada siapa lagi? Kok berani-beraninya mau berontak kepada ya Raja Asyur. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia 6 berkata begini, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Jadi ada kerajaan yang kokoh pada waktu itu, ada Raja Mesir, kerajaan Mesir, Firaun. Nah itu pernah diingatkan oleh Tuhan umat pilihan ini memang ketika mereka sempat bersandar kepada Mesir. Nah Mesir tidak bisa berbuat apa-apa dan ternyata memang Mesir sudah ditaklukkan oleh Asyur. Ya jadi tidak bisa kalau kamu berharap dengan Mesir, coba lihat Mesir sudah nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Nah ayat 7, dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia?
sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah. Jadi utusan raja ini berkata, oke, kalau kamu punya Tuhan, punya Allah yang akan menolong kamu, yang mana? Bukan kamu mezbah-mezbahnya sudah dirobohkan Hizkia. Jadi Hizkia sudah membersihkan ya Yehuda dari penyembahan berhala. Nah, bagi utusan raja ini ya, bahwa ya mereka sudah meninggalkan Tuhan mereka karena ya penyembahan-penyembahan mereka sudah mereka rusak kan. Jadi Hizkia sudah menghancurkan itu semua. Sekarang pertolongan dari mana? Jadi kita melihat bahwa utusan Asyur ini melihat bahwa ini Allah ini sudah nggak ada apa-apanya. Jadi dia berpikir bahwa itulah Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat 10 dia mulai mau mencoba menekan, mengancam ini secara spiritual dan juga mental supaya ya orang-orang Yehuda menyerah saja. Ya, di ayat 10 dikatakan, sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Jadi dia mengatasnamakan Tuhan, tapi Tuhan yang mana dulu? Ya. Jadi mereka berkata, kami ini loh menyerang kalian karena memang ini perintah Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatakan bahwa kami harus maju berperang dan mengalahkan kalian. Adakah Tuhan ya memerintah seperti itu? Jika yang dimaksud di situ adalah Tuhannya ya orang Yehuda, tentu tidak benar. Ya, tetapi ini mengatasnamakan. Ya, jadi ya juru bicara tadi, utusan ya Sanherib tadi mengatasnamakan Tuhan. Jadi ini sebenarnya tujuan mau melemahkan ya secara mental. Ya, kemudian juga semangat spiritual, kerohanian mereka supaya hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat bahwa dalam setiap peperangan yang kita hadapi, sebagaimana Hizkia bersama rakyatnya menghadapi ya pasukan Asyur, dan cara atau strategi yang digunakan oleh ya Asyur adalah melemahkan dulu keyakinannya, ya dihancurkan dulu. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah lemah iman kita, kalau kepercayaan kita sudah mulai goncang, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan. Ya, jadi dikatakan kami ini menyerang kamu ini atas seizin Tuhan, atas Tuhan perintahkan. Wah, ini mulai mereka tentu akan gusar. Nah, lalu berkatalah Eliakim, Sabna dan Yoah kepada juru minum agung itu, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Jadi ya Eliakim mau berkata, oke, kalau kalian bicara sama kami, jangan bahasa Yehuda supaya rakyat tidak tahu gitu. Nah, tujuannya adalah gini, kalau nanti memang rakyat tahu, rakyat itu akan lemah. Jadi itu strategi yang digunakan oleh ya juru minum tadi, dari kerajaan Asyur tadi, supaya memang rakyat pun tak berdaya. Ya, nah apa yang dikatakan ini sangat mengerikan ya, perkataan daripada juru minum ini ya. Dikatakan begini, tetapi juru minum agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan hanya kepada tuanku dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok? Yang dimaksud adalah ada rakyat biasa ya, di atas tembok yang memakan taiknya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Jadi ini kasar banget nih. Jadi ini benar-benar kasar sekali dan mau memang melemahkan, mau menghancurkan mentalnya ya. Jadi kami ini bicara dalam bahasa kalian supaya kalian tahu kalian itu tak berdaya, tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian berdirilah juru minum agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Jadi Hizkia itu gak bisa buat apa-apa. Jangan ikuti kata rajamu itu. Kamu nyerah aja. Ya, ini mulai
tekanan demi tekanan ya. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jadi mereka bilang gini, kalau nanti Raja Hizkia ngomong begitu nggak usah kalian dengar, nggak bakalan bisa menang. Kalian tidak bakalan bisa menang. Janganlah dengarkan Hizkia. Sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku. Dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum, yang berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Wah, ini tawaran yang menarik tentunya. Jadi kita lihat strategi berikutnya. Tadi ditekan, intimidasi, kemudian baru diberikan sesuatu yang tampaknya menggiurkan. Hati-hati, ini strategi musuh. Ini strategi lawan kita mau menghancurkan kita. Ya, enggak benar bahwa akan nanti dikasih makanan semuanya, akan dipenuhi kebutuhannya. Wah, enggak. Tapi ini strategi. Ada banyak orang mengalami kejatuhan ya karena salah satu strategi ini yang berhasil. Wah, kasih dia ya makanan, ya kasih dia yang enak-enak. Janjikan janji-janji yang manis. Janji-janji yang manis. Jadi ada orang karena memberikan janji-janji manis, akhirnya orang itu yang mendengar janji manis tadi tunduk kepada orang yang memberi janji manis. Padahal tidak pernah digenapi dan tidak akan digenapi, itu berbahaya. Tapi banyak orang tertipu kan. Jadi hati-hati, strategi ini harus kita waspadai. Ya, jangan sampai gara-gara diberikan sesuatu kepada kita, kemudian iman kita porak-poranda hancur ya. Hati-hati untuk itu. Nah, ini tujuan utusan Raja Agung ini ya, Raja Asyur. Jadi kasih tahu, ya Hizkia nggak bisa buat apa-apa, rajamu tuh nggak bisa buat apa-apa. Sekarang kalian udahlah buat perjanjian saja. Kami akan memelihara hidup kalian. Nyerahlah gitu kira-kira. Nah, tetapi nanti kita melihat memang Hizkia dan umat tidak mau menyerah ya. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Nah, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di mana para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Wah, ini tekanannya kan. Coba kalau kita berbicara tentang Allah yang bisa melawan ya Asyur, coba lihat katanya kira-kira raja Allah dari kerajaan ini disebut nama-namanya itu ya. Ya dikatakan Allah negara negeri Hamat, Arpad, ya Sefarwaim. Mana Allah mereka? Enggak ada kan, enggak bisa buat apa-apa. Itu hebat, bangsa-bangsa itu ya hebat. Mereka penyembahannya kepada Allah mereka juga luar biasa, tapi tak berdaya. Kenapa? Karena Allahnya orang Asyur lebih hebat, kira-kira begitu. Nah, utusan dari Sanherib ini ya tidak mengerti, ya tidak menyadari bahwa berbeda Allah yang disembah oleh Yehuda berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Tetapi utusan juru minum ini, ya juru minum dari Asyur ini melihat bahwa semua sama, Allah-Allah ini juga ada, tapi kalah kan, tidak bisa buat apa-apa. Berarti Allahnya bangsa Yehuda juga seperti itu. Nah, seringkali orang menyamakan, tetapi kita tidak boleh goncang. Kalau orang berkata tuh Allahnya mereka juga nggak buat apa-apa, mereka sudah berdoa meminta, tuh Allahnya mereka nggak buat apa-apa, berarti Allahmu juga nggak buat apa-apa. Ketika ada ya nasihat-nasihat palsu seperti itu, jangan kita mau ikuti. Jangan mau ikuti. Kita harus punya pendirian yang teguh, yang kokoh bahwa Allah kita berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Ya, Allah kita adalah Allah yang punya kemampuan untuk membela kita.
kita punya Allah yang bersama dengan kita, ya kita punya Allah yang mengerti keadaan kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang tak berdaya. Jadi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah dalam bagian ini Yesaya pasal 36 ini kita melihat memang ada ancaman-ancaman ini. Dari bagian ini kita belajar dalam hidup kita bahwa tidak selalu nyaman, tidak selalu tenang, tidak selalu baik yang kita alami. Ada musuh-musuh yang menekan kita. Bisa kita diserang secara mental kita, secara spiritual kita, mau digoncangkan, ya kemudian secara fisik juga kita mau digoncangkan, mau dibuat tak berdaya. Ya, dan ada juga strategi menawarkan kerjasama yang nanti akhirnya bisa mematikan. Nah itu semua harus kita tolak, kita harus kalahkan, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Nah kita melihat bahwa ya Hizkia sudah kasih perintah kepada umat, jangan meladeni, jangan bicara kepada mereka, kepada utusan-utusan itu. Walaupun tadi diolok-olok, dikatakan, lihat, ada nggak jagoan di antara kalian? Kalau punya ini loh ada 1000 kuda nih, silakan. Kalau bisa memakainya untuk berperang. Jadi ini sebenarnya menghancurkan mental ya, mengolok-olok musuh. Waduh, ngeri sekali. Ya, tetapi kalau itu terjadi dalam perjalanan hidup kita, ya sepertinya kita diolok-olok, dibuat tak berdaya. Ya, jangan meladeninya. Ya, jangan meladeninya. Jangan mulai berpikir, iya ya. Kita ini kan gak bisa apa-apa. Oh iya ya, mumpung ada tawaran menarik dari mereka, ayolah. Ya oh iya ya, ya tampaknya Tuhan kita juga gak tolong-tolong kita. Buktinya kita dikepung, buktinya masalah kita luar biasa. Buktinya kita menderita. Kenapa gak kita coba saja dengan Allah yang lain? Ya pernah satu ketika seorang yang kami kenal bercerita, ya dulunya keluarganya adalah menyembah Tuhan. Ya menyembah Yesus. Ya, tetapi kemudian apa yang terjadi karena mereka mengalami sakit, terus banyak yang sakit. Akhirnya mereka datang kepada seseorang dan seseorang itu berkata kalian akan sembuh kalau tinggalkan Allah kalian itu dan inilah Allah yang sekarang harus kalian sembah. Dan akhirnya keluarga ini meninggalkan kepercayaan mereka, imannya mereka itu kepada Yesus. Dan memang terjadi kesembuhan. Tetapi apakah kesembuhan karena terjadi dalam diri mereka bahwa itu Allah yang benar? Hati-hati. Hati-hati, kuasa kegelapan bisa menyembuhkan. Tetapi itu hanya strategi untuk membawa seseorang nanti ke jurang maut. Nah, jadi kita harus sabar. Kita udah berdoa tapi kok belum sembuh. Sabar. Nantikan karya Allah. Ya, dan di sini kita mau lihat nanti kelanjutan di pasal berikutnya. Apa tindakan daripada Hizkia bersama umat itu. Nah, pagi hari ini kita berbicara, kalaupun ada ancaman-ancaman dalam hidup kita, strategi-strategi dari kuasa kegelapan, ya memakai orang-orang lain, memakai peristiwa-peristiwa yang ada untuk menekan kita, menghimpit kita supaya akhirnya kita meninggalkan Tuhan, akhirnya iman kita goncang. Ya, harus kita tolak itu semua. Strategi-strategi itu kita hadapi, kita katakan, ya, aku tidak mau mengikutinya. Aku tidak mau diberdayakan atau dikalahkan, ya, dibuat tak berdaya oleh cara-cara itu. Dan kita mau tetap berdiam di hadapan Allah dan mau berserah kepada Tuhan dan nantikan Tuhan berkarya, nantikan pertolongan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk kita tidak gampang lemah menghadapi musuh-musuh. Apapun strategi yang digunakan, kita jangan gampang diperdaya oleh musuh-musuh kita. Tetaplah memiliki pendirian yang teguh, ya. Tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa berdoa, berserah kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.